bukan sesuatu yang biasa terjadi. Dan hal itu merupakan pertimbangan mantan pimpinan untuk ada perubahan-perubahan demi perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan. Pada hari ini kita sangat terimakan sekian banyak kepala sekolah dan pengawas. Untuk itu pada kesempatan pertama bagi pejabat lama, terima kasih yang tulus atas pengorbanan, atas bantuan Bapak Ibu telah mendukung pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya, baik itu TK, PAUD, SD, dan SMP. Sebagai umat beriman, kami sangat percaya Bapak Ibu diberi penghargaan dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi atas nama pimpinan, Bapak Ibu guru yang mengalami rotasi, terima kasih atas pelaksanaan tugas Bapak Ibu yang sudah sungguh membantu dunia pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang menjadi pengawas sekolah untuk membantu mendampingi guru-guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dan mungkin pada kesempatan ini pula perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa teman-teman atau Bapak Ibu kepala sekolah yang menjadi pengawas, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini untuk namanya supaya ditetapkan di sekolah Bapak Ibu untuk kepentingan sertifikasi. Untuk kepentingan sertifikasi, saya peringatkan sambil menanti Bapak Ibu pengawas mengikuti diklat pengawas untuk kita peralihan status, supaya nanti waktu proses terima sertifikasi jangan ada yang korban. Ini saya ingat betul, ya, atau berkaitan dengan kepangkatan, supaya ini menjadi perhatian kita semua, karena kita adalah satu. Ya, kita adalah satu. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang sudah menjalankan tugas sebagai kepala sekolah selama ini dan selanjutnya dipercaya untuk mendampingi kawan-kawan dalam pengelolaan pendidikan, baik itu guru maupun kepala sekolah. Karena tugas pengawas tidak saja pada guru, ya, pembimbingan, pendampingan, pelatihan pada guru, tetapi juga pada pembimbingan kepada para kepala sekolah berkaitan dengan program-program atau program kerja teman-teman guru dan istimewa kepala sekolah. Lebih lanjut daripada itu Bapak Ibu, saya mohon pada kesempatan ini supaya dalam batasan waktu 3 hari tadi, dalam batasan waktu 3 hari, supaya segera menyelesaikan administrasi yang perlu diselesaikan, baik itu berupa laporan dana bos, supaya segera diselesaikan. Selama ini ribet, sangat ribet. Kenapa dana bos itu lambat? Apanya yang salah? Manajemennya, manajemen pengelolaan yang tidak tertib. Kalau Pak Mama cair langsung bertanggung jawab, kan saya berpikir tidak ada yang sulit.
Tapi kalau uang itu masih tahan, masih sulit, ya itulah yang menjadi. Untuk itu dengan penyegaran tugas dan tanggung jawab ini, baik karena ada banyak teman-teman yang pensiun sehingga ada pimpinan baru, atau ada rotasi yang lain, ini adalah penyegaran dan penghargaan. Ya, penghargaan. Saya ngomong betul supaya ada kerjasama antara pimpinan lama dan pimpinan baru berkaitan dengan pengelolaan dana pos. Kalau ada yang belum beres, saya minta tolong dibereskan. Bukan untuk diributkan. Kalau ribut, lama persoalan menjadi selesai lambat. Tetapi duduk bersama dan dipecahkan, saya pastikan akan cepat selesai. Saya pastikan begitu. Hal berikut yang perlu saya garis bawahi dan perlu saya sampaikan penegasan pada kesempatan ini berkaitan dengan PIP. Sangat tenar tentang PIP. Program Indonesia. Programnya pintar, tetapi pelaksananya tidak pintar. Ini yang kurang bagus. Saya minta tolong teman-teman. Saya minta tolong berkaitan dengan dana pos, ya, tarif istimewa PIB. Saya minta tolong hak siswa. Berikan sudah apa yang menjadi hak dari siswa. Dan dalam rotasi sekarang ini, bisa saja ada sekolah yang sudah selesai, yang sudah melakukan pencairan, ya lah, bisa saja, tapi belum dibayar. Bisa juga sudah lakukan pencairan, tapi tidak dibayar sama sekali, tidak mau dibayar. Ada di kita sini tidak ada toh? Puji Tuhan. Tapi Tuhan sudah. Ya kan? Saya minta tolong ini, ya. Dan memang ini adalah tugas kita Bapak Ibu, ya. Tugas kita adalah kita membantu anak-anak didik kita. Kita membantu. Dilarang. Kita baru pergi ke bank, ya, oh hitung sudah, saya punya perjalanan sudah sekian. Pergi lagi hitung sudah, tanpa rapat potong. Tidak ada yang lakukan di sini sekarang, tidak tahu. Kalau tidak keras itu berarti benar-benar tidak ada, ya, kalau tidak keras. Ada tidak? Yakin? Kalau ada besok atau lusa? Kalau ada, hati-hati, saya suruh ngomong tadi, Tuhan sudah. Hati-hati tuh. Ya. Jadi saya minta tolong, hak orang, hak anak. Begitu. Tapi rata-rata suruh cair, kan? Suruh bagi toh? Hah? Yang belum, saya minta sekolah yang baru tidak lanjut, komunikasi dengan bank. Siap. Ya, saya minta tolong. Ya, saya minta tolong, tapi selalu jalan dengan bendahara. Ya toh? Jangan minta KTP-nya bendahara dan sudah hafal spesimennya sampai di sana, tanda ambil sendiri, tanda tangan sendiri, pakai sendiri, diam sendiri. Lalu bangga sekali dan mengatakan cair memang itu PIB. Tidak ada memang. Kan? Saya peringatkan betul Bapak Mama, ya. Ini menjadi persoalan, ya, yang terlalu muncul ke permukaan, ya. Sekarang ini, dan saya ajak Bapak Mama, ya, kita semua, mari kita pecahkan secara bersama-sama ini dengan penuh ketulusan. Setiap orang mau duit, setiap manusia mau duit, tapi pakailah duit yang menjadi milik kita.
punya orang tidak. Misalnya 100.000 tidak, saya harus 80.000. Orang yang pemilik jadi 20.000, ribet lah. Kalau sampai begitu, tidak perlu minta, berikan sudah pada orang. Karena itu hak dia. Ini yang sungguh muncul ke permukaan. Dan kalau ternyata masih ada besok lusa ini muncul ke permukaan, dengan tegas saya katakan, ya, kita akan segera melakukan evaluasi. Kita segera. Karena rotasi dimaksudkan untuk ada pembaruan, untuk ada penataan yang baru, pengelolaan yang baru. Tetapi manakala tidak ada perubahan yang signifikan, ya, maka perlu kita lakukan evaluasi. Ya, itu perlu sekali. Untuk itu maka saya minta betul pejabat yang baru dan pejabat yang lama, ya, pejabat yang baru dan pejabat yang lama, tolong segera menyelesaikan dalam 1-2 hari ini, ya, tolong segera menyelesaikan laporan penggunaan dana bos. Kalau belum digunakan uangnya, serahkan ke pejabat yang baru. Kalau sudah gunakan, buktikan dengan kwitansi, buktikan dengan nota pesanan, buktikan dengan surat terima barang dan lain-lain, dokumen-dokumen penting sebagai pendukung benar-benar uang itu telah digunakan. Begitupun juga PIP, serahkan daftar bayarnya. Sepakat? Kalau sudah ngomong betul-betul tulus, sepakat? Serahkan. Sampaikan ke pimpinan baru. Setelah serah terima antara pimpinan baru dan pimpinan lama bertemu besok di sekolah. Duduk sama-sama. Ini kawan yang baru diselesaikan, ini sisa ini teman ambil sudah. Foto, ya kan? Tanda tangan. Jangan lagi ada minum tanda tangan. Nanti gampang sebentar. Enak, tidak ada tanda tangan yang gampang. Nanti gampang disampaikan, sulit ya orang lain bertanggung jawab. Tidak boleh. Kalau ada sisa pengelolaan dana bos yang belum diselesaikan, serahkan ke pimpinan yang baru. Kalau ada PIP yang belum dipakai, kasih di pimpinan baru untuk dipakai. Mungkin karena kepentingan data, Bapak Mama lebih tahu data, barangkali dalam rotasi ini. Kalau begitu, hubungan saya juga untuk saya bisa hadir, silakan. Karena berkaitan dengan PIP, adalah kewenangan mutlak itu ada di tangan Bapak Ibu. Kami acuannya hanya pendampingan dari sisi dapodik, ya, dan selanjutnya adalah kewenangan kementerian melakukan analisis untuk memberikan PIP bagi para siswa. Tidak ada intervensi dinas. Makanya kalau pagi PIP ada yang biasa undang kepala dinas, ada? Hah? Ada kok? Sedang pagi saya kok tidak tolong, memang apa lagi undang? Ya loh? Ya, apa itu? Makanya tidak ada kepala bidang, tidak ada kepala seksi, pengawas juga tidak undang. Pernah hari-hari dengan pengawas Pak Mama itu lah. Begitu. Jadi saya perlu tekan betul, ya, karena ini adalah persoalan, ya, atau keadaan atau kondisi pendidikan yang segera kita benahi bersama. Saya minta tolong. Kalau bicara PIP, ya, teman pimpinan yang baru, begitu pun juga yang lama, ya, kasih tahu kawan, teman-teman guru, besok saya bicara PIP. Jelaskan kenapa saya pilih cair, karena 2 tipe pencairan, bisa siswa, bisa juga diwakilkan kepada kepala sekolah. Ada 2 tipe, dibenarkan secara regulasi.
Tidak ada masalah. Yang penting bahwa sudah cair, pulang kasih tahu juga. Yang sudah cair dan lepas 2 minggu juga baru masuk sekolah. Dengan alasan bapak sakit, ibu sakit, anak sakit. Yang tidak sakit dikasih tahu sakit. Setelah terkena beberapa juta atau beberapa puluh juta, satunya anak sakit dulu begini. Padahalnya, ya itu uang yang dikasih sakit. Ini tolong ya. Kalau sampai muncul lagi ke permukaan, teman-teman, ya, kita akan ambil langkah keras. Kita akan ambil langkah tegas. Persiapkan semua dokumen sekali lagi, baik itu bos, baik itu PJP, atau komitmen-komitmen lain yang ada di sekolah, misalnya ada sumbangan sukarela, ya, ada sumbangan sukarela di sekolah. Nah, yang program A, B, C, D, E, pagar tembok, WC ini ada kok? Tidak ada. Ya kalau ada, siapa memang dia punya pertanggungjawaban. Kok dia buat putih berapa, semen berapa? Siapa memang? Harus ada bukti fisiknya. Kalau masalah uangnya kasih di pimpinan yang baru. Ini kawan, teman lanjut. Ini program kerja kita. Raknya ini, teman laksana. Tidak ada yang sulit. Kalau dilakukan dengan penuh kematangan dan penuh keterbukaan, tidak ada yang sulit. Ini menjadi persoalan kita, sehingga saya sangat tegas berkaitan dengan pengelolaan. Sekarang ini kenyataan banyak sekolah yang tahap 2-nya belum masuk. Ada, puji Tuhan. Apanya yang manajemen pengelolaannya yang tidak terbatas secara bagus. Laporannya tadi cair dia, suruh pas cut off apa-apa, lewat cut off sudah beres semua, nggak masuk itu. Orang sudah ambil data untuk transfer lagi kan begitu. Setelah itu mulai Pak Allah yang disalahkan. Kenapa Ibu Karlin lah atau Pak Robert lah tentang BOP? Kita kan diberi batasan waktu oleh sistem, kan begitu, bukan pakai suka-suka. Dan ini akan diambil langkah-langkah cepat untuk menyelamatkan sekolah, menyelamatkan guru-guru dan mengelola dan menyelamatkan pengelolaan sekolah pada Bapak Ibu. Hal berikut perlu saya sampaikan bahwa bagi teman-teman yang menerima tugas yang baru, saya mohon supaya disiplin itu menjadi pintu masuk dalam mengelola pendidikan. Kalau kita kalah di disiplin, teman-teman, maka apapun kita, ya, kita masuk sekolah, masuk kelas itu action, pembelajaran jam berapa? Jam 7.30. Tolong pimpinan baru. Jangan jam 8 belum sampai, jam 9 belum sampai. Saya minta disiplin itu adalah pintu masuk. Setelah berkaitan dengan laporan keuangan, setelah berkaitan dengan aset teman-teman, saya perintahkan untuk melakukan rapat dengan staf di sekolah. Berpikir bersama bagaimana menata kondisi pembelajaran. Bagaimana dikelola bersama ini pendidikan. Tidak dengan maksud bahwa kalau sudah dilantik jadi kepala sekolah itu sudah jadi kepala sekolah, baru menjadi raja kecil di sekolah, karena ada sikut-sikutan. Benar Bapak Ibu ya? Seorang pemimpin adalah seorang yang berpikir berbagai hal positif untuk menata pendidikan. Bukan masuk ke sekolah bukan untuk memilah siapa yang disukai dan siapa yang tidak disukai. Hentikan konsep berpikir like and dislike. Hentikan ini. Jangan masuk sekolah misalnya Bapak Senggol ini masuk sudah di SMP mana? Bapak di SMP mana? SMP 4 di Jawa Tengah.
suruh mulai panggil satu orang yang tidak suka saya bocah. Saya tidak kasih dia keras. Saya tidak kasih kelar perhatian, saya tidak kirim memang. Kalau begitu, kau cepat tarik diri, kau tidak cocok jadi kepala. Ya, cepat kan? Itu semalu-malu kau tarik diri memang. Karena tugasmu adalah memadukan kalau ada ya hal-hal kecil di sekolah. Mungkin karena tak salah kata, ya, tak salah bicara, barangkali bisa saja antara satu dan lain tidak akan mungkin betul-betul harmonis pada satu sekolah. Karena nanti itu sebagai teman-teman sebagai pimpinan pasti akan menemukan ada yang polos betul-betul, ya tak? Ada yang hanya tukang gosip, ya tak? Ada juga yang hanya tukang cari muka, padahal muka tidak perlu dicari supaya kelihatan, ya tak? Banyak nanti akan ditemukan berbagai manusia, ya, karena memang kita harus akui, ya, kita ini kan punya karakter berbeda, ya tak? Ya. Makanya sebentar kalau saya ini pasti ada ngomong begitu, tak terlalu banyak harus diakui. Ada yang tenang saja, ada yang senyum, ada yang stres juga. Karena mungkin pekerjaan rumah tidak diselesaikan tadi malam, mungkin karena itu stres barangkali. Ya toh? Laporan aset mungkin belum selesai, itu maksud saya. Iya kan? Kan begitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya, disiplin itu menjadi pintu masuk. Ya, hentikan, ya, begitu pun juga masuk kelas. Teman-teman rapat. Teman-teman kita masuk misalnya 10 menit, 5 menit sebelum action, sebelum kita mulai KBM. Teman-teman duduk bersama. Ya Bapak Mama, saya minta duduk bersama. Supaya jangan ada tekan-menekan. Jangan karena kebetulan dia sakit, ya, atau mungkin karena kondisi tertentu dia lambat, lalu kita ancam juga. Oh, Bapak itu toh. Karena juga kita mengalami itu disiplin yang kaku. Karena disiplin yang kaku, ya, tidak ada persaudaraan kekeluargaan di sekolah itu, maka risikonya adalah bagi orang-orang yang merasa dirinya baik, orang hanya selalu mendoakan supaya kita cepat mati. Ya, serius ini kawan-kawan. Kita kawan guru ini, dan hanya anggap dia saja yang baik dan yang hebat. Dan puji Tuhan, dalam persaudaraan, dalam kelompok kita sekarang ini, manusia seperti itu tidak ada. Ini punya enak lagi toh? Nah, tidak, itu dikembang. Ya. Sehingga ini saya minta tolong, ya, begitu pun juga mengajar perangkat pembelajaran, ya, tolong program kerja kepala sekolah, tolong ada program harian sampai dengan program jangka panjang. Macam ada yang bingung kepala sekolah, ya, ada program harian sampai dengan program 8 tahun. Saya sangat percaya Bapak Mama sudah buat. Kalau sudah diam berarti ada tanda-tanda kehidupan. Bagus ini. Ya, masalahnya kita kawan dulu. Kita kawan dulu. Kita tahu. Dan Bapak Mama yang dipercaya oleh pimpinan, saya sangat pastikan sudah menyiapkan program kerja. Ya teman-teman ya. Dan buatlah program kerja sesuai kondisi real sekolah. Ya. Sesuai kondisi tidak real sekolah. Supaya dirancang, dimanage bagaimana kemajuan yang Bapak Mama akan rancang untuk ada perubahan, ada hasil yang lebih baik dari pengelolaan yang ada. Terlebih kalau sekolahnya sudah bagus, itu bagus. Ya, jadi itu tidak mudah. Itu tugas Bapak. Berikut akun belajar menjadi tugas secara cepat Bapak Mama. Akun belajar kepala sekolah, akun belajar guru, ya.
itu cepat. Segera lakukan komunikasi dengan bidan. Ya. Sampaikan ke operator. Tolong. Dan setelah ini teman-teman juga langsung lakukan komunikasi dengan operator supaya nama teman-teman itu sudah bisa masuk. Sebentar ini kita akan langsung serahkan surat tugas. Ya sebentar jangan pulang ya. Ambil surat tugas pulang cepat. Ya. Kita akan langsung serahkan surat tugas ya. Supaya teman-teman dengan syarat terima yang ada tadi itu teman-teman langsung besok bisa masuk sekolah. Kalau ada hal-hal kecil teman-teman harus panggil bahwa ada kendala. Ya Bapak Mamet, jangan pulang cepat. Tidak, itu bukan pemimpin. Mengapa saya katakan harus panggil? Anda harus panggil ada perbedaan sehingga dia kamu menjadi kesamaan dan kebersamaan. Itu yang benar. Kadang kan kita yang pergi sekolah orang tunggu di jalan. Oh jalan dulu. Kalau dia tunggu puji Tuhan dia tunggu. Kalau dia tidak tunggu syukur sudah bahwa ada pembohong. Kan begitu sederhana dia. Ya, itu begitu. Jadi itu aku mau belajar. Berikut sekarang ini kan sedang UTS, ya toh? Ya. Kerjasama. Beberapa hari ini sebelum ini ke sekolah masing-masing, ya, lakukan komunikasi dengan pimpinan lama dan atau pimpinan baru besok. Ya Pak Mamet. Ya. Memang terlalu banyak yang memang sudah PLT memang tadi itu toh terlalu banyak. Ya yang dikukuhkan saja jadi kepala sekolah. Ya, atau karena pertimbangan teknis lain mungkin ke sekolah terdekat ya itu sudah tinggal dia jalankan aja ya gitu. Jadi tata pelaksanaan UTS nanti ujian semester dan asesmen nasional. Tolong belajar cepat berkaitan dengan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Tolong ini rapat cepat, panggil operator. Dan dengan tegas saya katakan, operator bukan kepala sekolah. Saya ulang. Operator bukan kepala sekolah. Hentikan operator yang mengatur kepala sekolah. Jangan kasih banyak ini atur. Untuk itu tugas teman-teman minta laporan. Cek data siswa, cek data sarpras, cek data pendidik dan tenaga kependidikan. Minta penjelasan kalau tidak ada. Ini tidak diisi apanya. Untuk menginput cepat kalau teman-teman personal ambil nomor SKD kita. Makanya dalam beberapa hari ini ya kita akan segera memberikan petikan SK kepada saudara-saudara. Kita akan segera. Berikut itu penataan lingkungan sekolah. Tolonglah kalau terlalu terbuka ini lingkungan sekolah, tolong Bapak Mama buat pagar. Ya. Kalau tidak bisa, ya dengan keuangan yang ada, bisa diserahkan ke komite. Bapak Ibu komite ini kan mau buat pagar. Kalau mau bantu silakan, kalau tidak silakan. Jangan terpersul dibantu secara sukarela berbulan-bulan, bertahun-tahun, uang sudah kumpul juga, orang sudah bantu sukarela, uangnya dilenyapkan secara tidak sukarela. Ini yang bahaya. Tidak boleh itu. Kalau komite bantu secara sukarela, yang penting jangan pungutan. Dan sukarelanya orang, jangan kita membuat keributan. Misalnya, sumbangan barangkali karena program sekolah, program komite di sekolah, ya, karena program komite di sekolah, misalnya
dimasukkan oleh orang tua wali murid, lalu anak-anak dihambat untuk ikut semester. Tidak boleh, jangan coba-coba dengar. Ya kawan-kawan ya, itu kan sukarela. Kalau dia tidak rela, kenapa paksa? Kok anak orang yang mengikuti pendidikan kok dihambat? Tidak ada kaitan kegiatan belajar mengajar dan ujian, ya, bagi anak-anak dengan manakala ada sumbangan sukarela untuk program tertentu, misalnya pagar keliling lah, atau pembuatan WC lah, atau pembuatan rumah guru yang secara sukarela dari apa. Tidak boleh nasib anak dikorbankan untuk ikut ujian. Makanya kemarin katanya ada dari pengedar pelajar, ada ribet sedikit, tapi tidak sama. Saya tahu cuma satu, kalau saya jadi sama dengar, hampir sekarang juga saya tidak pasti. Ya, itu begitu, jangan kait-kaitkan. Begitu. Kalau si penuh sukarela dikandai tidak rela, jangan kau paksa. Kan begitu, akan selalu ada kesenjangan secara internal dan eksternal. Selalu saja ada kesenjangan. Ya. Dan berkaitan dengan itu, maka teman-teman pimpinan baru dan juga pimpinan lama lakukan kerjasama yang baik antar teman dan juga dengan unsur masyarakat dan komite sekolah. Saling kunjung. Saya minta betul buat mama yang dilantik ini, ya, atau yang dirotasi ini, saya minta betul sampai rapat guru lakukan komunikasi dengan inapo komite. Waktu kunjung juga di sekitar situ kalau rumah dekat, tapi jangan pulang sampai mau pagi lagi. Pas kalau suka makan malam pulang, kan begitu. Kadang juga itu suka kadang beberapa kunjung mulai jadi terlalu kosong. Hanya rancang skenario supaya ini yang kasih dia wali kelas, yang kasih tahu guru-guru ada. Ya, itu kan konsep-konsep berpikir dan cara-cara berpikir seperti itu. Kita akan harmonisasi dengan jalan tugas pimpinan, tugas Anda untuk ya menyatukan perbedaan-perbedaan kecil yang ada di sekolah. Dan sangat berpastikan bahwa di kala teman-teman sudah masuk di sekolah, ada yang menjauh, ada yang mendekat. Sepakat? Sepakat? Ya, saya khawatir juga habis berhenti kan sudah ada yang nyelonong jam 7 malam, jam 8 malam ke rumah kepala sekolah. Sepakat? Mulai kan di rumah terbuka, toh? Ya. Ada juga yang menyelonong. Nanti mama kasih saya, nanti bapak kasih saya bendahara bos. Kalau saya aman. Mulai ada juga. Ada yang lebih-lebih kawan. Puji Tuhan karena bapak mama tidak terbuka. Ya Pak? Iya, puji Tuhan sudah. Tapi tidak apa-apa, biar kau tutup rapat kawan. Nanti dikali terbuka, dia akan terbuka dengan sendirinya. Tidak apa-apa juga. Nah, ini aman saja. Tapi kan perlu kami beri penegasan kepada bapak mama supaya jangan selalu ada kesenjangan, ada gap-gap, ada blok-blok yang ada di sekolah. Ada blok A, blok B, blok C. Ada blok A sekian persen, ada blok C, B sekian persen. Jadi seakan-akan sekolah itu menjadi yang adu kuat antara blok A dan blok B. Ada di sekolah Bapak Ibu? Hentikan kalau ada. Ada? Hentikan. Dan tugas Bapak Mama sudah. Saling menerima, saling memaafkan, saling terbuka. Bukanlah yang wajib dibuka, tapi harus tutup yang harus tertutup. Ya kan? Maksudnya saya begini. Misalnya kalau tamu pergi, yuk buat kopi toh. Misalnya saya yang pergi, oke saya gelas kopi. Uang agak terkerat karena saya minum satu gelas kopi. Satu gelas kopi itu berapa? 5.000 bisa. Tidak boleh juga kau buka sama sekali. Kita maksudkan tadi ya. Tidak boleh juga kau ngomong sama sekali. Kau sudah kasih kopi di saya. Lalu katakan waktu Pak Kadis datang, saya buat dia kopi.
itu kopi 50.000. Jadi korupsi itu dia itu dalangnya. Jangan. Kalau kau begitu, kalau kau konsep berpikir begitu, jangan kau kasih memang kawan. Kau sikat sendiri sudah toh? Kan begitu. Bisa kadang juga kalau apa kasih minum orang, kau beli kue sedikit mulai sudah tuh. Hei waktu renat, ini uang hancur waktu renat kan? Waktu pengawas dapat. Minum berapa kali? Kali 25.000, 10 kali 250.000. Coba diceritakan aman ini uang. Kalau begitu, kau tidak tahu terima tamu di sekolah, kau tidak usah kasih, tapi kau juga jangan makan. Kalau begitu, iya toh? Nanti enak jadi teman-teman, susahnya di orang. Begitu. Kan kita kadang begitu lah. Tapi menjadi kebanggaan kita bersama bahwa di kita ini saya mau kuatkan Bapak. Ya kan? Kita senang dan kali mendengar statement terakhir saya ini senang. Kalau kita senang berarti kau selalu pelit itu. Pelit. Akhirnya seperti itu. Kalau dalam rapat dewan guru, ya kan? Tidak ada jatah minum untuk bijak siksu, tidak ada. Akhirnya sikut-sikutan, tidak. Aku aslinya itu tidak ada, sikut-sikutan sudah. Akhirnya guru selalu kata, kami rapat dari jam 10 sampai jam 3. Tidak minum memang, apalagi makan. Ini yang sering terjadi. Untuk itu maka kalau demikian, jangan rapat lama-lama. Begitu. Kami ngomong lama-lama, kita lama-lama. Jangan kita semuanya begini, ya kan? Ya. Itu cara kita harus ngomong. Nanti kalau kita tidak ngomong, habis itu PLTKS tidak pernah ngomong, dia tidak mengerti apa memang tentang PIP, tidak mengerti apa memang tentang apa. Yo yang tahu saya buat, saya tidak mau ya begitu, makanya saya harus ngomong. Jadi itu kerjasama dengan guru, kawan guru di sekolah, dengan pegawai, itu kerjasama. Jangan kita masuk langsung pilih-pilih, ya kan? Ini dia tidak baik, ini dia tidak baik, ini dia tidak baik. Makanya orang yang kasih tahu kita tidak baik, dia lebih tidak baik dari orang yang dinilai tidak baik. Ini masalah. Yang semestinya yang benar adalah bersyukur dia tidak baik, ya kan? Supaya kita sama-sama ajak dia berpikir baik untuk kita bersatu dalam kebaikan. Itu yang benar. Dan mulai kita baru dengarin orang ini tidak baik ini dan begini, mulai para sekolah juga yang baru masuk kan bulat-bulat. Akhirnya lihat sekarang mulai sini, lihat bapak orang punya muka, kasihan kecantikan orang. Kalau itu lihat bapak, hormati ketampanan orang, kan begitu. Hanya karena orang ngomong tidak baik mulai sudah gitu, lihat itu sudah tidak baik mulai sudah saya memang tidak boleh. Kalau kau baik di mana? Ini persoalan. Jadi saya minta tolong ini saya kuatkan betul Bapak Ibu supaya kita jangan ada kesenjangan antar guru, jangan ada kesenjangan kepala sekolah dengan inaba komite, kepala sekolah dengan guru-guru dengan komite masyarakat. Hentikan kubu-kubuan, hentikan gosip-gosip. Kerjalah apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saudara-saudara. Canangkan program dan konsepkan perubahan-perubahan untuk sekolah yang Bapak Ibu pimpin itu menjadi sekolah yang selalu ada perubahan serangka kemajuan. Itu saya mohon itu. Berikut, tinggal 2 pokok saja yang lain saya cepat-cepatan. Terlalu banyak yang satu di sini. Berikut tadi kubu-kubuan sudah tahu. Kita kepala tidak boleh menciptakan kubu-kubu, saling merangkul, selalu memberi kasih terhadap yang tidak disukai orang lain. Selalu hentikan kubu-kubu. Berikut itu pemetaan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Tugas teman-teman kalau belum terbentuk kelas pemetaan literasi dan numerasi dasar, tolong habis ini setelah saya terima kembali dan lakukan pemetaan siswa
ya yang belum tahu baca huruf, suku kata, ya, frase, klausa, kalimat sampai dengan wajah. Makanya sekarang ini kita punya fasda yang banyak untuk bagaimana mendampingi Bapak Ibu ya di dalam mengelola ya kelas literasi dan numerasi dasar. Dan segera nanti melalui Bapak Ibu pengawas ya melalui bidang supaya ini cepat baik SD maupun SMP. Karena bisa saja ada siswa kita kelas 7 belum belajar baca. Ada bagaimana? Ada? Bisa. Ada juga kelas 1 SD yang lancar sekali membaca. Ada. Saya sendiri saksinya. Di Upo. Ada. Anak dari bapak juga lancar sekali baca. Ada juga yang sama sekali tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Dan kepala sekolah senang saja. Ada kepala sekolah yang senang? Langsung dibalik gitu boleh. Tidak tahu? Untuk itulah ya secepatnya kita lakukan serah terima jabatan supaya ini dikelola secara. Kita akan lakukan evaluasi selama 3 bulan dan kita butuh data dari teman-teman siswa yang belum tahu baca huruf atau abjad, ya, begitupun suku dan begitupun kata, ya kan? Frase, klausa, kalimat dan selanjutnya sampai dengan wacana, ya, kita akan lihat ada tidak perubahan signifikan dari sekian puluh anak, ya, yang belum bisa tahu huruf atau abjad, lalu dia akan berpindah ke kelompok suku berapa yang tinggal kita bisa presentasi. Segera lakukan pemetaan, segera bentuk kelas literasi dan numerasi dasar. Catat khusus itu jangan didengar saya ngomong. Tolong ya, supaya nanti kalau tidak ada kalau saya tanya mana kau punya kelas khusus, jangan coba-coba Anda katakan Bapak tidak omong memang. Sekarang saya omong jangan coba-coba. Dan kalau ternyata itu tidak itu juga, karena tidak mampu lalu tidak lakukan itu untuk kepentingan banyak orang, lalu diganti jangan kau coba itu. Tidak perlu kau doakan saya supaya cepat mati. Tuhan sudah atur waktu mati seseorang, bukan karena kau berdoa dulu. Kan begitu. Kan kadang mulai sudah karena begitu berdoa. Dia suruh kau mampu cepat mungkin kau yang berpengaruh juga maka saya dimutasi ini. Kau tidak ngomong juga kawan. Tuhan sudah. Kan begitu aja kan? Begitu. Mari kita kerjasama. Ya, hentikan kesenjangan batin. Mari kita berpikir baru untuk kita tata bersama pendidikan ini. Ya, itu sangat penting. Begitupun juga dengan guru penggerak, ya, sekolah penggerak itu, ya, teman-teman pandu kawan-kawan untuk ikuti dan komunikasi dengan bidang. Ya, begitupun implementasi kurikulum, ya, kurikulum merdeka. Ya, begitupun juga tentang akreditasi sekolah. Karena nanti ada kepala sekolah yang masuk langsung berurusan dengan si sepeda dan akreditasi. Jangan coba-coba takut untuk diakreditasi. Ada yang takut diakreditasi? Ada? Dan jangan coba-coba juga kau pakai tanda tangan ijazah kalau sekolahmu perlu atau TT, ya Pak? Tidak terakreditasi. TT itu tidak lulus akreditasi atau tidak terakreditasi. Yang kau bangga untuk tanda tangan. Jangan konsultasi memang. Bagaimana Pak saya suruh urusin sekolah ini ijazah tanda tangan tidak bisa seperti sekolah yang lain. Sistemnya sebetulnya tidak tahu. Disuruh ikut akreditasi kau menghindar terus. Tapi nekat mereka punya kalau dia dipungkila di ijazah, saya juga supaya orang kenal saya dan saya tanda tangan juga. Tidak terhormat tanda tanganmu manakala sekolah Bapak Ibu T. Iyalah. Ini banyak ini. Kalau sudah tanda tangan ini ijazah mulai sekolah, saya ini Bapak, saya urusin sekolah. Itu yang disebut
kepala sekolah yang tidak mengerti tupoksi, tidak paham regulasi. Dan saya percaya Bapak Mama, ya ini kan penegasan kembali sama Bapak Ibu, penegasan kembali. Saya sampaikan ini supaya benar-benar kita terdorong, kita sehati untuk kita kelola bersama sekolah-sekolah. Dan nanti mungkin ada waktu yang tidak ditentukan, yang kita tidak boleh tahu, bisa kita akan sikat. Jangan nanti kita sikat, kepala sekolahnya masih tidur. Dan nanti kita akan dengar cerita dari guru, film kepala sekolah datang jam 8, jam 9, kadang setengah 10. Kita akan dengar cerita. Setelah dikalikan kita tanya, saya memang absurd kurang sehat ini beberapa bulan ini untuk tutup di dunia keterlambat. Tetapi jika diganti maka sekar macam bunyi keliling A, B, C, D, E itu dia tetap di sekolah ini. Iya. Tetapi kita sangat bangga bahwa pelantikan sekarang ini, ya, dan syarat terima jabatan yang kita butuhkan saat ini adalah pelantikan, ya, dan syarat terima jabatan yang sangat bergengsi untuk kita semua. Nah, ada yang melobi, yang lobi, benar-benar hanya karena kepercayaan, ya, benar-benar hanya karena tekad kita untuk kita merubah pendidikan, ya, kita tata kemajuan pendidikan di wilayah kita. Akreditasi ini penting. Pulang itu jangan menghindar teman-teman. Yang tidak ada dana bijak, mungkin kerja mandiri atau dari standar-standar yang ada bagi tugas untuk dikerjakan oleh per kelompok. Begitu supaya nanti itu bisa lulus akreditasi. Bisa, karena nanti itu akan sangat berpengaruh. Akan sangat berpengaruh dari sisi bantuan, dari sisi dana bos. Karena nanti pada tahun 2023 dan selanjutnya, ya, bisa saja sekolah-sekolah yang TT atau yang tidak terakreditasi atau tidak diakreditasi dana bos dicabut. Dan karena dana bos sudah tidak ada di situ, jangan juga kau minta cepat-cepat pindah. Mulai sudah datang bolak-balik di PRT, ke Kabit, ke mana, lalu saya pindah susah, agak jauh sedikit ke situ, mulai. Padahal karena dana bos tidak cair lagi karena dia sendiri yang tidak mampu, tapi menghindari ketidakmampuan. Ini sering terjadi. Ya, kita berdoa bersama supaya jangan di daerah kita. Ya Bapak Mama, sepakat ya? Tidak boleh ada di kita. Sepakat? Tidak boleh. Ya Pak? Ya. Dan terakhir, masih ada terakhir Pak, berkaitan dengan PAD. Ini bukan dulu. Kita itu Bapak Mama ada PAD rumah dinas, rumah dinas guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah Pak. Saya minta tolong supaya PAD ini segera teman-teman mampu untuk selesai. Tolong ya, sampai pulang di sekolah tanya, sudah bayar berapa, belum bayar apa, tolong. Karena ini untuk negara, bukan untuk dinas sepeda. Saya minta tolong ini karena mumpuk kepala sekolahnya banyak, ya. Dan ada yang lama dan baru maka saya sampaikan. Pasti ada juga data di Pak Agus, ya. Ada bendaharanya yang mengelola atau yang menangani PAD. Ini masih kecil sekali, ya, sudah mau habis tahun anggaran 2022 ini, supaya jangan menjadi kendala kita. Ya Bapak Ibu, ya. Dan kiranya ini beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Mama, pejabat lama dan yang mengalami rotasi, ya, Bapak Mama yang dari kepala sekolah yang menjadi pengawas dan lain sebagainya. Terima kasih atas pengorbanan Bapak Ibu sudah membantu menata pendidikan ini. Dan Bapak Ibu yang dimutasi atau yang menerima tugas baru sebagai kepala sekolah atau yang dibukukan sebagai kepala sekolah, ya, saya ucapkan kami semua, ya, atas nama pimpinan, saya ucapkan selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena kemajuan
kemajuan pendidikan para Unitarian itu ada di tangan Bapak. Untuk itu mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan, yang kurang berkenan jangan selalu dipandang salah, tetapi harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu direfleksi makna dibalik semua ucapan sesama. Untuk itu selamat siang untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Sarve, Salam Pancasila. Terima kasih dan selamat siang.